Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vimo Virgito Bandri, dengan NPM 2024-110054 dari tim Yakin, dan ada dua teman saya namanya Emri Safli Pratama dan Gemilang Jaya Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi satu, yaitu ada single, grup, dan kombinasi fungsi. Nah, di sini di soal yang pertama itu saya bakal pakai join sama single fungsi, itu bakal nampilin nama karyawan, terus nama departemennya sama format tanggalnya. Jadi di situ ada hari, bulan sama tahunnya. Jadi pertama-tama itu saya bakal masukin select dulu di sini. Terus KRY, ini KRY ini singkatan dari employee, yang kalau artinya itu karyawan. Terus saya pakai yang begini, itu buat nyambungin first name sama last name-nya. Terus as nama lengkap. Jadi saya ganti namanya nanti nama lengkap di situ. Di nanti pas muncul, maksudnya nanti pas muncul resultnya itu nanti nama lengkap, terus udah bawahnya tuh, dan nanti ada kayak nama-nama mereka. Di sini spasi dulu. Nah, terus di sini saya masukin departemen name-nya. Terus sini saya pakai char ini untuk maksudnya memperapi dari si apa namanya tuh, date-nya apa sih, kayak kayak maksudnya tuh kayak tanggal, terus bulan, kayak rapi aja, biar rapi, biar berurut gitu. Terus di sini singkatan dari si employee itu di sini. Terus kita coba run dulu. Sebentar Bu, saya lihat dulu. Select karya first name, last name, as nama lengkap, departemen name, terus ada tucar karya hire date. Oh, saya di sini salahnya. Nih. Oke, udah bisa Bu. Di sini jadi ada nama lengkapnya, Jennifer Wallen. Jadi kalau tadi tidak dispasi, dia bakal nyambung. Terus di sini ada nama departemennya, administration. Terus tanggal gabungnya di sini sudah sesuai format, jadi kayak 17 September, bulannya, tahun. Sesuai sama ini Bu ya. Oke, ini soal ke-1. Lanjut ke soal kedua. Jadi soal kedua ini saya mau pakai saya mau coding join sama single function juga. Itu kayak nampilin nama depan karyawan, terus tapi dia pakai huruf kapital kali ini. Terus sama departemennya nanti. Jadi pertama-tama tuh saya bakal masukin select sama upper. Nah, di sini uppernya ini untuk gedein nama dia nanti di sini. Nama dia jadi besar semua. Terus pakai employee kayak tadi. Employee, terus first name as nama karyawan.
Terus departemen, kita gabungin dengan departemen. Tadi soalnya pakai ada departemennya. From employee. Nah ini IMP ini tuh employee. Sebenarnya saya mau ganti karyawan boleh juga sih, kayak samain kayak yang di atas. Karena cuma nama singkatan aja itu. Oke, sudah selesai codingannya. Jadi di sini ada departemen dev, terus ada career departemen yang tadi saya tulis juga. Jadi pokoknya di sini tuh menggabungkan departemen sama si employee. Nah, di sini bakal ada nama karyawannya bakal jadi lebih ada caps lock-nya, semuanya di caps lock-in jadi Jennifer besar semua. Terus di sini ada nama departemennya jadi administration. Oke, di sini saya yang ketiga itu bakal menjelaskan materi yang join sama kombinasi single dan grup di sini. Jadi kayak nampilin nama departemennya, terus nama departemennya tuh huruf kapital semua kayak tadi. Tapi kalau yang tadi itu first name-nya, kali ini nama departemennya jadi huruf kapital, terus ada rata-rata gaji yang di atas 5.000. Nah, jadi langsung aja kita langsung ke apa? Codingannya. Jadi di codingannya itu saya bakal select dulu di sini upper, terus kasih nama departemen kayak sesuai sama yang saya omong tadi. Saya mau pakai nama departemennya itu jadi huruf besar semua nanti. Departemen average. Nah, di sini saya pakai average. Average itu rata-ratanya. Salary, gaji. From employee KRY. Di sini saya pakai group by having average. Nah, jadi buat untuk rata-rata gajinya itu pakai average ini, having sama average. Untuk nganuin rata-rata gaji lah gitu. Rata-rata gajinya di setiap departemen. Nah, oke, kita bakal coba lanjut soal keempat. Jadi di sini di soal keempat itu saya bakal gunain itu join sama single function lagi kayak tadi. Jadi kali ini saya bakal nampilin nama departemen sama
kota lokasinya. Terus kalau misalkan ini si provinsinya kosong nih, itu bakal diganti jadi luar kota gitu. Jadi kayak di luar kota gitulah pokoknya. Jadi pertama-tama langsung aja kita iniin. Pertama-tama kita masukin select, terus departemen pastinya. Terus nah di sini itu lokasi. Log ini adalah lokasi city. Nah, di sini saya pakai null value itu untuk biar nggak kosong gitu. Jadi kayak misalkan ada data yang kosong itu langsung diganti sama si null value ini. Ini location bakal join. Oh ya. Oke. Nah, di sini itu ada kita pertama saya jelasin ulang. Di sini itu ada select. Jadi selectnya itu pakai departemen nama departemennya. Soalnya di sini tuh saya bakal nampilin nama departemennya dan kota lokasinya. Kalau misalkan si provinsi ini, nih si provinsi lokasinya itu nggak ada, itu bakal diganti jadi luar kota di sini. Sebenarnya bisa sih kayak tidak ada, jadi kayak tapi kayak apa? Kayak nggak bagus aja. Jadi di sini saya pakai luar kota ini biar si siapa kalau misalkan dia nggak ada itu langsung diganti jadi keluar kota, jadi kayak biar rapi aja di situ. Sebentar, ada yang tipe. Nah, di situ. Tadi kurang M. Sorry, Bu. Nah, di sini itu bakal ngasih departemen name di sini. Ini departemennya itu ada IT, shipping, contracting. Terus di city-nya itu ada South Lake. Nah, di provinsinya nih kalau misalkan kosong, ada data yang kosong itu bakal diganti jadi luar kota di sini. Ini bakal terganti jadi di luar kota misalkan kalau nggak ada. Oke, lanjut lagi ke soal yang kelima. Jadi soal kelima ini ada saya juga pakai join group function juga. Jadi ada tadi tadi ada single function, sekarang itu saya pakai join group function. Jadi di sini saya bakal cari nominal gaji tertinggi dari karyawan di setiap kota lokasinya gitulah. Jadi kayak yang tadi kan yang ini. Nah, itu di setiap kotanya itu ya nominal gaji yang tertingginya tuh dari gimana ya ngomong ya. Jadi bakal nyari nominal gaji tertinggi dari setiap dari karyawan untuk setiap kota gitu loh. Pokoknya di setiap kota yang ini ya. Jadi dia bakal nyari nominal gaji tertinggi ya gitulah, Bu. Sorry, Bu ya, agak berlibat. Di sini saya masukin select dulu. Itu pakai lokasi dulu, lokasi city. Terus pakai max. Ini maksimal ya gaji tertinggi karena pakai maksimal. Kalau gaji
terendah itu pakai minimum gitu, min. Nah, di sini tuh saya pakai lokasi city, terus pakai maksimal di sini. Kalau mau gaji terendah itu pakai minimum dipakai min. Terus salary, ini gaji, employee gaji. Terus em, nanti bakal gaji tertinggi namanya. Terus dari employee di sini, terus di departemennya itu bakal join. Jadi sebenarnya di sini ya join lah pokoknya. Si departemennya bakal join. Terus di sini tuh yang kayak tadi saya bilang itu em, jadi karyawan gaji gaji tertinggi dari setiap gaji cari nominal gaji tertinggi dari karyawan untuk setiap kota gitu loh. Setiap kota lokasi. Langsung aja kita langsung coba praktikan. Maksudnya gimana? Jadi di Toronto itu gaji tertingginya ada 1.300, terus di South Lake itu ada 9.000 ya seperti itulah. 13.000, sorry. Dia bakal nganuin City. Oke, di soal ke-6 ini ada em, materi yang baru, Bu, di soal ke-6 ini. Jadi di soal ke-6 ini ada operasi multidimensi, itu yang kayak isi dalamnya itu ada roll up, cube, terus ada grouping set. Nah, yang kayak gitu-gitu, Bu. Jadi di soal ke-6 itu saya pakai roll up dulu. Pakai roll up itu kayak ngebuat laporan hierarki total gaji gitu. Berdasarkan kayak ID departemen, terus juga ID pekerjaan. Jadi kayak ngelaluin ID pekerjaan gitu. Ya langsung aja, nggak usah banyak basa-basi. Jadi langsung aja ke select di sini. Select departemen. Terus job ID-nya. Terus saya pakai di sini itu pakai sum untuk total gaji, menambahkan. Jadi kan sum itu untuk nambahin gitu. Ouch. Bentar, Bu ya. Oh, kurang di sini, Bu.
Oops. Sum Sleri. Gaji. Oke. Oh, saya salah di sini, Bu. Nah, di sini tuh saya pakai departemen ID itu untuk em, dari yang tadi yang saya bilang tadi dari soalnya tadi itu kayak ngebuat laporan total gaji ya pakai ID departemen, terus ya berdasarkan ID departemen, terus pakai ID pekerjaan juga. Nah, itu kayak itu kenapa saya pakai ID departemen. Di sini ada tulisan departemen ID, terus di sini pakai job ID itu seperti yang kayak saya bilang tadi ngelaluin ID pekerjaan. Nah, terus di sini itu sum. Ini sum ini untuk ngejumlahin total ya ngejumlahin gajinya, total gaji ini. Nah, ini total gaji. Nah, terus di sini pakai roll up itu untuk menggabungkan data dari si departemen sama job ID nih. Jadi yang ketujuh itu saya pakai grouping set. Jadi kayak nampilin jumlah data karyawan berdasarkan em, kelompok departemen ID-nya gitu. Jadi kayak ada departemen ID-nya tuh ya di inilah di apa? Berdasarkan aduh. Jadi bakal nampilin jumlah data karyawan gitu. Jadi berdasarkan ya kelompok departemennya gitu. Dan di situ tuh ada kelompok job ID-nya juga ya langsung aja lah. Langsung aja ke codingannya susah dijelasinnya. Langsung aja di sini di select departemen ID, terus job ID, terus count. Ini count ini untuk menghitung berapa banyak itunya. Terus employ. Total orang. Nah, di sini itu eh bakal bakal kelihatan di sini. Itu tuh kita pakai departemen ID sama job ID. Terus si count ini untuk menghitung dari departemen ID-nya ini ada berapa orang nih gitu. Terus di sini tuh kenapa pakai kenapa di sini pakai
from employee karena tadi sorry Bu, saya jelasin dari awal. Jadi di sini itu saya pakai select department ID itu karena sesuai yang tadi saya bilang tadi, saya bakal menampilkan jumlah data karyawan gitu berdasarkan kelompok departemen ID ini kayak gini maksudnya kayak 50, terus ada berapa orang di sini, ada 5 orang gitu. Terus eh, ada terus ada ininya job ID-nya juga nih, berdasarkan job ID-nya juga bisa nih. Terus si count ini untuk menghitung berapa orangnya gitu. Nah, si grouping sets ini untuk menggabungkan si departemen sama job ID ini. Oke, lanjut kita ke soal 8. Di soal ke-8 saya pakai grouping set juga, jadi saya akan menampilkan total gaji. Terus yang kayak berfokus ke kelompok departemennya gitu. Terus ada kelompok ini kayak kelompok pekerjaannya juga di situ. Terus tanpa adanya cross tab. Cross tab tuh kayak tabel yang menyilang gitu. Langsung aja kita ke select di sini. Sorry. Select department ID. Nah, di sini itu saya pakai departemen ID sama job ID juga sama kayak tadi. Dan di sini itu saya kayak yang saya tadi bilang, saya bakal nampilin total gaji yang berfokus pada kelompok departemennya aja dan pekerjaan pekerjaannya gitu, kelompok pekerjaannya. Terus tanpa adanya tabel yang menyilang. Nah, di sini tuh ada sum salary ini sebagai komen yang untuk menjumlahkan ini penjumlahan kayak plus ya, kayak plus gitu, kayak menambahkan gitu, kayak jumlahin. Terus di sini itu ada grouping sets kayak tadi sama aja. Itu dalamnya tuh ada departemen ID sama job ID. Oke, langsung aja ke soal 9, soal terakhir. Jadi di soal terakhir ini saya bakal pakai roll up sama grouping. Nah, terus di sini tuh soalnya itu kayak total biaya event berdasarkan venue. Terus kayak gimana ya ngomongnya? Jadi langsung aja lah. Jadi nanti bakal ada groupingnya di situnya tuh. Langsung aja. Jadi kayak langsung aja select venue ID. Terus saya di sini pakai grouping.
Nah, di sini tuh saya bakal di sini saya bakal menjelaskan. Jadi fungsi dari si grouping ini sendiri itu bakal gantiin apa ya, kayak bakal apa namanya tuh ya. Jadi kan si roll up ini bakal buat garis baru lagi gitu kan. Nah, kalau yang nol ini tuh yang biasa, yang garis biasa gitu. Dan kalau ini garis spesial. Jadi tugasnya si grouping ini ya ini tadi nih, nandain satu. Kalau enggak nanti bakal acak-acakan kayak gitu. Nah, itu fungsinya dari si grouping ini. Nah, em, sekian presentasi dari saya dari materi 1 sampai materi 2 dan bakal dilanjutkan oleh Emri Safli Pratama. Terima kasih. em, Terima kasih sudah menonton video ini, Bu, dan penonton yang lainnya. Dan bakal dilanjutkan oleh Emri Safli Pratama. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.